Nah ini video nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kemarin sampai di bab hifdz ya hifdz bab menjaga tentang kerahasiaan sebagaimana adab nanti capek lah. Jadi beda nanti kan. Oh, ini. menjaga rahasia ya, termasuk hal tersebut diatur oleh syariat, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Karena rahasia itu memang sesuatu yang harus dijaga. Konsekuensinya itu namanya rahasia, maksud diumbar atau dipublish kan berarti bukan rahasia. Makanya di dalam Islam, di dalam syariat itu ada penekanan mengenai menjaga sir rahasia. Rahasia apapun yang disepakati atau yang tidak. Ya, sebagaimana aib itu termasuk rahasia. Ya, apalagi aibnya kaum muslimin. Muslimin kita itu semuanya muslim, satu-satu dengan yang lain itu adalah saudara muslim seiman. Maka di hadis pendukung lainnya, di hadis arba'in, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup satar, ya, satar menutup ya, aibnya seorang muslim yang lain, satarallahu fid dunya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat yang harusnya diungkap tidak jadi diungkap. Kita lanjut bab istihbab taqdimul yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab menyukai atau kita itu dihasung sunnahnya untuk senang. Istihbab itu dihasung untuk senang, menyukai taqdimul yamin, mendahulukan yang kanan-kanan. Fi kulli ma huwa min babit takrim. Ya, setiap hal apa saja ya, itu sebagai bentuk memuliakan atau takrim. Seperti apa? Kalau wudu itu kan yang kanan-kanan dulu kan ya. Waduh itu. Aja mungkin. Ya. Wal ghusl itu mandi janabah itu didahulukan yang kanan. Baik mandi besar maupun mandi biasa didahulukan untuk wudu dulu, kanan dulu, disiram bagian kanan gitu. Buat tayamum dan tayamum itu juga dari kanan dulu. Walau fi thawbi, mengenakan pakaian itu memasukkan lengan kanan dulu. Begitu juga celana ya. Atau sarung. Terus sarung bagaimana? Ya kalau bisa dari kanan lebih dahulu. Kanan kiri kanan Ya, kaki kenanya yang masuk itu loh. Bisa enggak dua-duanya? Bisa kalau mau lompat. bisa dari atas Itu wan na'li itu sandal ya, dari kanan. Wal khufi itu sepatu boot ya kanan. Wasarawil celana. Wa dukhulil masjid, masuk dalam masjid mendahulukan yang kanan. Wasiwak, bersiwak atau kiasnya itu gosok gigi. Siwak kan pakai siwak. Kalau orang membersihkan gigi tanpa menggunakan siwak itu berarti bukan bersiwak tapi gosok gigi, sikat gigi. Nah itu kiasnya seperti itu. Ya, baik itu bersiwak maupun gosok gigi disunahkan untuk yang kanan terlebih dahulu. Ya, gigi bagian kanan. Wal taqlimul afar, yang memotong kuku, ya, wa
syarib, memotong kumis, itu yang kanan dulu, Pak. Yang kanan dulu. Ya semoga pas motong alat potongnya nggak mati. Kanan mati, mati listriknya, mati baterainya. Wanat fil ibr, ya mencabut bulu ketiak bagian kanan. Wahalqir ras, memotong atau mencukur rambut, ya kanan dulu. Wal akl, makan. Wasyur, minum. Wal musafahah, jabat tangan. Tapi terbiasa jabat tangan kanan, tapi ya ada jabat tangan kiri juga. Wastilamil hajar al aswad, ya, istilam. Tahu Pak istilam? Istilam hajar aswad memberikan apa? Isyarat, ya, pakai tangan kanan sebagai ganti mencium, karena tidak bisa mencium dari jarak jauh. Tadi isyaratkan dengan tangan kanan. Wal khuruj minal khala, keluar dari toilet, ya, itu juga kanan dan sebagainya, dan seluruh apa-apa yang disunahkan untuk menggunakan atau bagian-bagian yang biar kanan. Kudune Pak nggih. Nyengklak ning pit saka kanan. Tapi kita terbiasa dari ya, ini tidak berarti dosa, tidak berarti istihbab, disukai, suka dan berpahala karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu suka yang bagian yang kanan. Kalau memakai arloji atau jam tangan disunahkan juga bagian yang seperti itu. Nah, terus yang kiri bagaimana? Dosa tidak. Ya. Kalau memang senang atau mendapatkan pahala ya bagian kanan. Itu. Begitu juga lawan katanya. Ya, kosok baleni. Apa? Wa yustahabbu taqdimul yasar fi dhibti dzalik. Dan disukai mendahulukan yang kiri-kiri, yang bagian kiri, yang lawan kata dari yang tadi yang disebutkan di atas. Seperti apa? Masuk ke kamar mandi atau toilet, kemudian membuang ingus atau meludah, hendaknya bagian kiri. Cebok. Iya betul. Cebok itu menggunakan tangan kiri. Orang kualik, cebok tangan kanan, makan tangan kiri. Wal khuruj minal masjid, ya, keluar dari masjid bagian kiri. Dan juga melepas, ya, melepas pakaian, melepas celana dan lain sebagainya, itu bagian kiri. Seperti itu ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat 19, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Maka adapun orang yang diberi kitab itu catatan amalnya, kitabnya, ya, rekod waktu di dunia itu biami dengan tangan kanannya. Berarti ini sesuatu yang baik. Fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Mereka bangga, kitabku gitu, catatanku. Kemudian di surah Al-Waqiah ayat 8 dan 9. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka penghuni yang kanan-kanan itu kategorinya positif. Apa? Ahlul jannah, maimanah. Begitu juga wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kalau yang bagian kiri-kiri itu ya penghuni neraka. Itu dari firman Allah aja mengatakan, menyebutkan bahwa yang kanan itu yang disukai, yang baik, yang baik.
hadis wa an Aisyah dari jalur periwayatannya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, ya Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'jibu tayammun fi sya'ni kulli. Jadi Rasulullah itu perkara yang mengherankannya itu segala sesuatunya itu disukainya atau dimulainya, didahulukannya, diutamanya itu bagiannya tayammun, kanan-kanan. Fi tuhurihi, dalam hal bersuci, wa tarajjulihi, dalam hal kaki melangkah dan lain sebagainya, wa tana'ulihi, dan dalam hal bersandal. Itu Rasulullah suka yang kanan-kanan. Muttafaqun alaih, dan sepakati atasnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, istiqbabul bid'ah bil yamin fi kulli ma kana min babi taqdim. Seperti babnya, jadi disukai untuk memulai atau menggunakan, mendahulukan itu yang bagian kanan. Kemudian wa anha, dan darinya Aisyah juga, qalat, dia berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi. Bahwasanya tangan Nabi Muhammad itu yang kanan itu digunakan untuk bersuci, ya, untuk memulai yang bersuci, makanya berwudu dan sebagainya, wa ta'amihi, dan makanan, dan kalau memakan itu dengan memakai tangan kanan. Wa kanatil yadul yusra li khala'i, dan adalah tangan beliau yang kiri ini digunakan untuk li khala'. Khala' itu ketika di kamar mandi atau di belakang lah, ya, di kakus, di toilet, atau dalam hal istinja, buang air kecil maupun buang air besar. Ini hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahihin. Wa makana min ada, dan apa yang dari gangguan, maksudnya apa? Al-intifaq wal istinja wa nahwi dzalik, seperti membuang ingus pakai tangan kiri, meludah atau hal-hal yang bersifat kotor itu dengan tangan kiri. Jadi dua hadis ini dan ayat di surah Al-Haqqah dan Al-Waqiah menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk menggunakan tangan kanan atau memulai bagian yang kanan. Itu Bang, ini insya Allah mudah dipahami. Jadi ketika kita musafahah, ya, bersalaman, mengambil sesuatu, mengenakan sesuatu, itu yang kanan dulu. Yang kanan bersisir, ya, yang kanan dulu disisiri, baru yang kiri. Berwudu dimulai yang dari yang kanan. Itu kanan, ya, seperti soft itu juga yang diisi yang di kanan kiri. Bukan berarti yang kanan dikasih soft, yang kiri kosong, bukan. Maksudnya disesuaikan itu didahulukan yang kanan, baru kiri, kanan dulu, baru kiri. Jadi seimbang. Bukan kiri kanannya tidak ada. Itu disukainya untuk sesuatu hal yang bersifat kanan itu Rasulullah suka, hal yang positif, yang baik. Itu Pak, soal istighbar, ya, bil jamin. Kemudian di hadis yang lain, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, dan ta'ala hadukum, apabila salah satu dari kalian itu inta'ala memakai sandal, fal yabda bil yumna, maka hendaklah dia memulai mendahulukan dengan yang kanan. Wa idza naza'a, apabila dia mencabut, melepas, fal yabda bishimal, maka hendaklah dia memulai melepasnya itu dengan yang kiri. Litakunil yumna awwaluhuma tum'al wa akhiruhuma tunja. Jadi yang kanan tuh ketika memakai, yang melepas tuh ketika apa? Dengan kaki kiri. Ya, muttafaqun alaihi, yang disepakati atasnya. Begitu juga yang kaitannya dengan memakai pakaian atau celana. Nah, itu bagian yang kanan. Kita sepele tapi insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Ini yang kanan tuh disukai. Ya, Rasulullah sangat suka kita mencontoh Rasulullah dan mendapatkan pahala. Pokoknya berbau kanan
Makanya ada istilah yang kanan-kanan dengan yang kiri, golongan kekananan dan golongan kekirian. Itu soal istihbab bil yamin. Ini hadis-hadisnya banyak sekali yang meriwayatkan atau menunjukkan kita tidak disuruh atau diminta, dianjurkan memulai dengan yang kanan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Soalnya belum. Melepas kiri ya? Gimana? Pakai kanan yang melepas kiri. Melepas kiri. Ya. Disukainya seperti itu. Ya, tidak berarti terus kita memulai dengan yang kiri. Apa maksudnya? Memakai sesuatu yang kiri itu dosa, tapi dianjurkan dan berpahala. Begitu juga mengendarai mobil, sopirnya di mana, Pak? Kanan, ya, berarti ya pas. Namanya di luar negeri, sopirnya di kiri. Tapi kebalikannya, Pak. Transportasi kita kemudinya di kanan, tapi jalannya di lajur atau jalur? Jalur atau lajur, Pak? Beda loh, kayak jalur dengan lajur. No, jalur atau lajur? Pun sampai. Biar hidup Pak, ini dengan apa? Lajur, nah, kiri. Tapi kalau di luar negeri kemudinya kiri, ya. Tapi jalannya itu bagian kanan. Kan biar untuk jalan-jalan kamu lebih enak. Ya toh. Kalau kita pakai mobil setir kiri, Ya. jalannya di lajur kiri, mau nyalip itu kan susah. Susah, ya. Jadi buat apa? Kanan jalur atau lajurnya kanan ya susah nih. Ya Pak Ustaz, tanya Pak Ustaz. Ini monggo. Kalau orang minum, itu adabnya kan duduk, kalau berdiri kan nggak boleh. Nah, secara ilmu kesehatan itu lebih bagus kalau minum. Nah, kalau tadi yang disebut Pak Ustadz itu mengenai yang semuanya serba kanan, kan apakah hanya karena mencontohkan Rasul atau karena ada hubungannya dengan kesehatan? Kalau seperti yang saya contohkan tadi kan ada hubungannya dengan kesehatan. Karena menurut penelitian dari dokter itu orang minum dengan duduk itu lebih bagus daripada berdiri. Nah, kalau yang tadi itu yang semuanya serba kanan itu hanya karena mencontohkan adabnya Rasul atau memang dari segi kesehatan? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Kalau soal duduk, ya, pingin atau makan itu memang implikasinya dengan kesehatan ada. Kalau bagian atau bab yang kanan-kanan itu apakah ada hubungannya dengan kesehatan? Ada nggak Pak? Ada. Tahu? Yang apa? Tapi tidak semua Pak. Tidak semua yang kanan itu mesti berhubungan. Bisa saja belum ditemukan penelitiannya, atau bisa jadi ya kita belum tahu. Tapi ada yang kita mendahulukan atau senang yang kanan-kanan itu juga baik buat kesehatan. Contohnya adalah tidur miring kanan. Nah, itu itu kesehatan bagus. Jadi tidur miring ke kanan. Rasulullah itu senang tidur menghadap atau miringnya ke kanan, menghadap kiblat seperti apa? Kuburan. Jadi kepalanya di bagian mana? Utara, kakinya di selatan. Kemudian miring ke kanan menghadap kiblat. Itu Rasulullah suka dan itu juga berpengaruh dalam kesehatan. Itu contohnya gitu Pak. Nah, untuk yang lain, misalkan
soal melepas atau memakai sandal, masuk masjid dan sebagainya, ya kita beriman saja semoga itu ada manfaatnya, ya, baik bagi tubuh dan jiwa kita. Ada lagi Pak? Insya Allah sesuatu yang disyariatkan atau ditentukan ada manfaatnya. Di luar forum ini, saya mau tanya dulu. Punya pendapat yang sering dilakukan oleh masyarakat mengenai orang yang sedang meninggal itu, misalkan teman atau saudara, bukan orang tua misalkan, mendoakan itu apakah boleh atau tidak? Ketika ada orang meninggal, temannya saudara kan sering mimpi ketemu itu, bilangnya sering ketemu itu minta doakan, bilangnya sama orang-orang tua itu minta doakan. Memang itu kalau teman meninggal didoakan, itu apakah tidak diterima tidak dengan Allah itu? berapa Bisa diterima tidak itu? Doanya itu, doanya itu sampai nikah itu. Katanya kalau tidak orang tua tidak sampai. Kalau mendoakan orang sama muslim, kalau tidak orang tuanya berarti tidak sampai. kalau tidak orang tuanya yang didoakan itu tidak sampai gitu. Nah ya, berarti tidak sampai. Saya sering mendoakan sama saudara-saudara yang sudah meninggal kan, mertua atau kakak atau saudara-saudara yang lain sering itu bisa tidak. Misalkan boleh tidak itu. Harus diterima tidak gitu. Diterima saja atau boleh tidak. Ada yang mendoakan sama orang lain kalau bukan orang tuanya kan tidak boleh. Jadi tahlilan itu kan tidak boleh. Ada yang mendapat tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya. Itu sering saya diingatkan orang-orang itu saya sering diundang sama tetangga suruh menghadiri perhiasan itu. Saya datang. Bacanya paling pantas gitu ya. Saya suruh baca Yasin. Jadi tidak boleh gimana itu. Menurut Pak balik itu gimana? Boleh atau tidak? Soal itu jangan menurut Pak balik Pak, menurut Allah dan Rasulnya. Kayak tapi dalilnya tidak ada. Jadi kalau menurutmu balik dan balik satu dengan yang lainnya mesti beda. Menurut Allah dan Rasulnya. Yang pertama gitu, soal diterima tidak diterima itu nek urusan ini. Nah, kok ngerti doanya diterima atau tidak? Nah, buktinya ini diterima. Lah kok ngerti nek diterima arah balik. Nek surat itu kalau tidak balik berarti diterima. Nah, kalau surat misalkan dengan ngecek WA nggak terkirim berarti balik. Soal mendoakan selain orang tuanya itu boleh-boleh saja ya, dan sah-sah saja. Itu ada doanya apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i yang hidup wal amwat atau yang sudah meninggal. Boleh, itu ada tuntunan dari Rasulullah. Kita diperintah atau dihasu untuk mendoakan kaum muslimin baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Boleh, tidak harus dengan orang tuanya saja. Nah, itu diterima. Ya insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah, Allah akan menerima doa baik kaum muslimin. Tidak masalah lah. Kalau pada orang tua itu wajib sebagai bakti kita kepada orang tua dan juga kepada kaum muslimin yang lain boleh dan sah-sah saja, tidak mengapa, tidak apa-apa. Iya, yang penting kan itu berbuat baik, berbuat baik. Mungkin yang difahami dosanya itu soal teknis mendoakannya. Kok dengan tahlilan, kok dengan yasinan, sebagian muslimin sependapat hal itu tidak sesuai dengan. Nah itu bukan mendoakannya Pak, bukan soal mendoakan. Kita di sini mendoakan boleh, tapi ada kaum muslim beragama seperti itu cara mendoakan dengan tahlilan yasinan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah seperti itu. Tapi secara umum kita mendoakan saudara kita sesama muslim atau bahkan yang punya kerabat itu boleh, malah disunahkan, dianjurkan. Kita mendoakan bapak-bapak yang hadir di sini itu boleh, nggak apa-apa, baik secara terang-terangan atau diam
dengan ketika sholat malam atau setelah selesai sholat maktubah, sholat wajib, mendoakan secara umum muslimin boleh, atau disebut namanya boleh walaupun itu tidak orang tua atau kerabat. Seperti doakan disebut namanya Pak Yadi, Pak Pardi, Pak siapa sebutkan. Tapi kita jarang sekali kita mendoakan khusus disebut. Jadi nama-nama saudara-saudara kita yang ada di sini ditulis namanya ketika sholat malam buka kerpeane dongane siji. Pernah nggak dibuat? Nah, itu loh. Kita ada peliknya hanya secara luas saja, muslimin wal muslimat, ya Allah berkailah kaum muslimin, berikan keselamatan bagi kaum muslimin, saudara-saudara kita, ya seperti itu. Tapi kita kadang jarang menyebut nama di dalam doa kita. Boleh tidak menyebut nama di dalam doa? Boleh. Orang tua kita namanya sebut, tidak apa-apa, ya Allah ampunilah ya, kalau sudah meninggal atau kita juga boleh kita. Tidak dibacakan Al-Fatihah gitu, boleh. Gimana? Boleh. Boleh. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu sebagai apa namanya pembuka doa, kemudian sebagai syifa juga itu boleh. Silakan. Nonton nggih? Cekap. Kita lanjutkan masih di kitab adab. Bab istihbab bihab atau dhahab ila aid wa iyadatil marid wal haji wal ghaswi wal janazah wa nahwiha min tariqin wal ruju'i min tariqin akhar li takthiri mawadhi' ibadah. Apa artinya? Bab disukainya ketika kita pergi dan pulang dalam sholat id, kemudian menjenguk orang sakit, haji, kemudian mengantar jenazah, berperang, itu pulang dan perginya itu di jalan yang berbeda, itu disunahkan. Bapak-bapak mau sholat id, misalkan sholat idul adha atau idul fitri, atau menengok orang sakit, misalkan menengok orang sakit di Muwardi, itu jenengan ke arah barat dulu, pulangnya lewat arah timur, itu disukainya seperti itu. Disukai, dilewatnya di jalan yang berbeda. Sholat id juga gitu, misalkan di sini muter dulu, nanti pulangnya balik lagi, pokoknya di jalan yang berbeda, itu disukainya seperti itu. Itu berdasarkan dari hadis Nabi di hadis nomor 719, An Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi, beliau itu apa? Tidak karena yaumul idin, apabila berangkat sholat hari id di hari id, khalafa tariq, menyelisih jalan, maksudnya menyelisih jalan pergi dan pulang itu berbeda. Qauluhu khalafa tariq, maksudnya khalafa tariq, menyelisih jalan itu dhahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar. Perginya di jalan satu jalan, pulangnya di jalan yang lain. Itu seperti itu maknanya. Itu disukai, maksudnya di bab adab, kitabul adab. Hadisnya yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Wa idza dakhala Makkah dakhala min thaniyatil ulya wa yakhruju min thaniyatis sufla. Muttafaqun alaih. Ya, ini Rasulullah itu kalau dalam hal apa? Masuk masjid atau masuk Makkah itu pintunya berbeda. Masuknya di Saniyatil Ulya, kalau bapak-bapak atau ibu pernah umrah haji itu ada bab di pintu Saniyatil Ulya, kemudian keluarnya di jalan Saniyatis Sufla. Itu nggih hadisnya dua. Banyak pendek-pendek kalau bab yang istihbab, kemudian anjuran disukainya yang kanan, kemudian lewat di jalan yang berbeda, dengan catatan apa Pak? Maksudnya menyelisih jalan ketika sholat id, ketika menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, agar kita bisa memberikan
action atau memberikan dakwah kepada masyarakat sekitar, syiar sebagai syiar Islam ya, sebagai syiar, sebagai menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang Islam mempunyai giroh semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Ada yang ditanyakan untuk yang ini menyelisih jalan. Tadi yang kanan sudah, yang menyelisih jalan yang berbeda. Jadi kalau bikin masjid itu harusnya pintunya banyak gitu Pak ya. Pintunya banyak. Lah kan kalau keluar lewat pintu yang lain ya. Kalau di sini kan kampung ya, lewatnya sini masuknya ya sini ya. Enggak apa-apa, enggak masalah aja. Enggak apa-apa. Kalau misalnya kan pintunya banyak. Masjid Nabawi banyak pintunya. Iya, Masjid Nabawi Makkah itu pintunya banyak sekali ya. Kemudian lanjut lagi, masih ada waktu ya? Masih 10 menit. Babu ikramid dhaif. Nah, ini masuk di kitab Al-Adab. Bab ikramid dhaif. Bab menunjukkan atau bab yang menjelaskan menerangkan tentang ikram. Allah memuliakan al-dhaif tamu. Dengan kemampuan sahibul tidak harus melulu ada makanan, tidak. Kalau memang tuan rumahnya ada makanan ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada makanan ya tidak usah dibuat susah atau beban. Untuk makan anak istrinya saja udah pas-pasan, pas banget. Kedatangan tamu, sering ngamalke apa yang dia dapat di masjid. Akhirnya apa utang? Kamu pokoknya utang lain menurut. Waduh, padahal untuk anak istrinya susah, maksudnya pas-pasan. Nah, itu tidak boleh menjalankan atau melakukan di luar kemampuan. Yang penting dipinarake, disuguh dengan apa yang memang menjadi kemampuan tuan rumah. Itu tentang memuliakan tamu. Sebagaimana juga tamunya Nabi Lut. Tamunya Nabi Lut itu datang kepada Nabi Lut itu disambut baik dengan Nabi Lut. Makanya tamu itu dimuliakannya dengan apa? Disambut dengan yang baik, ramah, dan dilindungi selama dia di dalam rumah. Itu kewajiban tuan rumah. Sebagaimana ceritanya Nabi Lut, tamunya sowan, ada yang membocorkan. Hilo, Nabi Lut di tamu, lanang ganteng, terus. Padahal kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum yang suka kepada laki-laki. Dapat info seperti itu ya digutuk rumahnya. Gorene, Lut, di tamumu, lanang gagah, gede, resik nggak. Padahal siapa Pak? Malaikat yang nantinya disuruh oleh Allah untuk mengadab, menyiksa kaumnya. Itu datang sowan sik kepada Nabi Lut dalam rangka yang menghabari seperti itu. Cerita polisi atau densus kalau mau berbek itu sowan dulu atau dilapori dulu ya, apa keamanan yang sekitar situ secara rahasia. Tapi ya, terkadang juga tanpa ada laporan. Aku aneh gerbekan. Nah, malaikat seperti itu. Malaikat datang sowan pada Nabi Lut. Apa yang menjadi perintah Allah disampaikan, ya sudah. Tapi Nabi Lut menerimanya dengan hormat, dilindungi. Cara melindunginya apa? Ya dicegah kaumnya untuk supaya masuk atau duduk di rumahnya, dicegah, nggak boleh. Terus ditawari, lah kok malah ngincar tamuku? Kalau anak-anakku perempuan tuh harus lebih suci, maksudnya fitrahnya manusia itu laki suka kepada perempuan, itu fitrah itu sunatullah seperti itu. Nggak boleh kok ada laki-laki suka kepada laki-laki, itu bukan fitrah, itu penyakit dan siksanya luar biasa. Makanya bapak-bapak ibu, kalau ada seseorang atau putra putrinya
suka lawan jenis itu tidak usah dimarahi, itu fitrah, diarahkan saja. Kadang kita ngomong kowe seneng karo kowe. Jangan sunahku ngomong itu fitrah, enggak boleh, enggak bisa kita cegah, enggak bisa. Laki-laki itu memang fitrahnya suka kepada perempuan, terus sebaliknya. Hanya diatur sukanya itu sesuai dengan aturan Islam. Kecuali kalau putra putrinya suka kepada sesama jenisnya, lah itu yang baru dilarang. Jangan sampai, bahaya Pak. Dan itu akan menimbulkan penyakit luar biasa. Karena hal-hal semacam itu yang sebenarnya orang tersebut tidak suka jadi suka karena apa? Karena pergaulan. Nek kampung apa kalau daerah di situ ada seperti itu, mesti kelak remeh. Dan Penyakitnya cepat sekali. Cepat sekali. Makanya kudu kita diamputasi. Makanya dipotong jalurnya, rantainya. Bahkan orang yang sudah fitrah, ya, sudah nalurinya itu tidak seperti itu, bisa terkena seperti itu. Jadi terkait dengan ikraf dhaif ini, memuliakan tamu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diajarkan juga oleh Nabi Lut dalam hal menjaga keamanan tamunya, menyuguhkan atau memberikan suguhan yang baik kepada tamunya. Hadisnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda di dalam hadis arba'in juga ada, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah dia itu menyambung silaturahmi, tali kekerabatan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang dia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu mengucapkan atau berkata yang khair, yang baik. Tidak bisa aku ora iso meneng, ya ngomong sing apik. Tapi aku ora iso ngomong sing apik, meneng. Dua itu saja. Kalau tidak bisa diam, bicara yang baik. Tapi kalau tidak bisa bicara yang baik, diam saja. Selamat. Orang diam itu selamat. Itu muttafaqun alaih. Di redaksi yang lain itu falyukrim jarahu, maka hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Itu diatur di dalam Islam. Soal tamu saja sama Islam diatur. Masuk Islam agama teroris itu tidak masuk akal. Berarti ada yang error. Siapanya ini? Entah orangnya atau pihak orang yang tidak suka dengan Islam. Soal tamu saja, Nun Sewan ini saya jelaskan, tamu tersebut tidak ada keterangan kudu muslim, tidak. Bapak-bapak ibu kedatangan tamu, tapi Nasrani, Nasoro atau Yahudi, wajib dimuliakan. Urusan tamu ini jadi tamu dimuliakan. Sebatas jenengan tamu ya selesai. Jadi nggak usah pilih-pilih gitu ya. Tidak. Itu jelas ya. Jadi dhaif itu semua tamu. Tapi jangan sampai diawakan tamu yang tak diundang gitu. Yang penting dimuliakan. Monggo. Ane pundi to mriku? Wah, tidak boleh. Itu beda. Harus tidak boleh gagal paham ya. Kalau tamu tak diundang itu harus dicegah. Jangan menunggu. Saya tidak ngajari loh gitu. Dan saya ngomong nek perlu gelut. Tapi saya nggak ngajari. Gitu loh. Bang, harta benda itu milik Anda sendiri. Badan itu di sunnah atau diperintah untuk menjaga itu di dalam aturan Islam. Barang rumah itu kan milik Anda loh. Itu diperintah untuk menjaga. Dengan mempertahankan harta benda dengan sah, mempertahankan badan Anda sah, itu didukung dengan tidak salah. Misalnya gedruk, dia mau carok, kalau saya mau merampas pun jenengan nanti saya. Lalu prakteknya, mana yang dua kayak lebu langsung belut tekan polisi, saya dapat pengajian. Seperti orang begal itu lagi, begal jenengan melawan, tidak apa.
Tapi kalau di dalam hukum kita zina melawan terus melukai apalagi membunuh begal yo kena. Nek diam saja jenengan sing diambil dirampas atau kemungkinan dibunuh nggih. Kalau diam saja. Ya. Kalau melawan ya kena pasal. Repot nggih. Lah piye yo mlayu? Ya sudah tahu. Itu pinter-pinter kita. Itu nggih soal bab ikram bab tentang memuliakan tamu. Itu disunahkan, diperintah, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memuliakan tamu. Baik, mungkin sampai sini terlebih dahulu tentang kita berhadap sampai di bab ikram dhaif. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga adab atau aturan yang memerintahkan kepada kita dari Allah dan Rasulnya soal kehidupan bergaul pada sesama manusia mendapatkan pahala kita melakukan kemuliaan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bila itu aku dan astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.